Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aydan ar-rasulu amanu a'zam ma'asya fa in baqiyat sunnatuhu fa huwa baqin fa idza umitat sunnatuhu fantadirul bala wal fitan. Wa qala aydan ana habibullah wal musalli alayya habibi faman arada an yakuna habiban lil habib falyuksir as-salawat alal habib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ayo bareng-bareng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lamun urang rek mikiran hirup teka malina, lamun urang rek mikiran hirup teka malina, gerak teang pibekeun anu bisa nyalametkeun. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ciri datangna kiamat loba
penyakit nu aneh ciri datangna kiamat loba penyakit nu aneh neangan barna susah angin ku zikir ka Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ratibul Awqat, pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Yakin Bapak Endang Ruhyat, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar almarhum Bapak Haji Syafi'i yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para asatidz, wabil khusus Bapak Ustadz Sasmita SPD, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ustadz Uji, juga Bapak Ustadz Agus, dan Bapak Ustadz yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Juga yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RW, ada Bapak RW, mantan RW, Bapak RW ada, Bapak RW ada di rumah apa di sini? Yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Juga para RT, ada para RT. Alhamdulillah Bapak RT-nya ada, Bapak RW-nya juga ada, kompak. Yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekaligus yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, bahwasanya pada kesempatan malam sekarang ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini guna takziman wa takriman, memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada hamba pilihan yang menjadi idola kita, yaitu Habiban al-Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, asba'ut tabi'in, umumnya ke seluruh muslimin muslimat, khususon salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada kita semua. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul takzim memperingati disrokan dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dengan niat yang sama, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum saya berdiri sudah dikontak duluan. Jangan sampai malam katanya. Jangan lama-lama. Kultum aja. Kultum itu macam-macam. Ada kuliah 70 menit, ada kuliah 7 menit, ada kutil. Tahu kutil? Kuliah 3 menit. Ada kudis, penyakit kulit. Mau yang mana? Mau kutil apa mau kudis? Yang penting kena sasaran bahasan ya Pak ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saking cintanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan baca maulidnya dari habis maghrib. Itu saking cinta. Kalau cinta kepada Nabi, kalau sudah bergebu-gebu di hati, nggak tahan. Hadirin yang Allah muliakan, juga mudah-mudahan tak lupa kepada penitia penyelenggara peringatan diserukan dan dimiradkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, diberikan keberkahan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang telah mengorbankan baik harta, tenaga, pikiran, bahkan ada yang kagak mikir-mikir aja. Ada nggak? Kagak. Jangan dibilangin itu mah, nunduk aja sekarang, pura-pura malu. Jangan. Hadirin yang Allah muliakan, bicara tentang masalah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hal yang sudah biasa setiap tahun dirayakan. Isra menurut peribahasa adalah asair filail, jalan di malam hari, itu namanya Isra. Bapak pulang dari masjid ke rumah bawa berkat, itu namanya Isra. Kelalang keliling di depan rumah, di jalanan, itu yang namanya Isra menurut peribahasa. Kalau yang kelalang keliling di empang itu mah bukan Isra, apa? Sero. Yang keliling-keliling di rumah orang itu mah bukan sero, tapi maling. Isra menurut istilah adalah sairun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatnya Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang namanya Isra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah pangbubungah Allah. Allah mere pangbubungah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi waktu itu saat berduka, makanya dinamakan sanatul hazan, tahun duka cita Nabi. Nabi di saat galau, Nabi di saat sedih, ditinggal oleh dua tercinta. Satu, ditinggal oleh istri tercintanya. Siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah ini Pak, cantiknya luar biasa. Janda, kaya, cakep, solehah. Itu istri Nabi. Kaya, cantik, solehah. Coba Bapak, di sini ada nggak yang istri Bapak? Masya Allah, istri kita mau Masya Allah, walaupun cakep, walaupun istilahnya glowing, pengennya shopping baik, pengennya ke mall baik, boro-boro soleha, suaminya berangkat kerja,
pagi-pagi udah ngintip-ngintip OTW. Itu istri kita. Nabi punya istri siapa? Siti Khadijah, sangat kaya raya dan cantik luar biasa. Meninggal, Pak. Coba kalau kita, bapak ditinggalkan istri tercinta, bari Masya Allah kaya raya, bapak sedih kagak? Bohong. Nangis paling cuma seminggu. Masya Allah. Kadang-kadang kan kalau laki mah nggak disuruh juga, bapak nikah lagi sama istri udah minger duluan. Ada yang begitu? Agak ada. Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh istri tercinta Siti Khadijah, wafat. Nggak lama kemudian oleh pamannya ditinggal siapa? Abu Thalib. Nabi ditinggal oleh dua manusia tercinta, istri dan pamannya. Itu sedih, galau, Masya Allah, lantang, kelinting, Masya Allah. Akhirnya dikasih pangbubungah, dikasih kesenangan oleh Allah, diberangkatkannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan sangat jauh, Bapak. Mus'idan sahron wa munhadiron sahron. Berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan, PP 2 bulan, bari mengendarai buruk yang sekenceng-kencengnya buruk VIP lah. Tapi ditempuh oleh Nabi cukup relatif sebentar, bahkan tempat duduknya masih hangat. Itulah mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad yang paling utama sesudah Al-Quran. Nabi waktu itu lagi ada di Hijr Ismail. Ala kaulin, Nabi lagi ada di rumahnya Ummi Hani. Ala kaulin, Nabi lagi ada di mana? Di gangnya Abi Thalib. Makanya ini riwayat dikumpulkan oleh Syekh Najmuddin Al-Gaiti bahwasanya Nabi berada di bumi Ummi Hani. Ummi Hani itu adanya di mana? Di dekat Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adanya di Sib Abi Thalib, gangnya Abi Thalib. Tiduran Nabi, dihapit oleh 2 laki-laki. Siapa? Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah. Kaget datang malaikat membangunkan Nabi. Padahal Nabi itu nggak pernah tidur. Bainan naum wa yaqzah. Nabi antara tidur dan melek. Padahal kalau Nabi itu kan nggak pernah tidur. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Matanya merem, hatinya kagak. Kalau kita mata merem, hatinya merem. Ya Pak ya. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, go, bangun. Dibangunkan tengah malam, Pak, malam-malam. Kata Nabi, malaka ya Jibril, ada apa ini malam-malam datang? Kata malaikat, inna rabbi ta'ala ba'asani ilaik. Allah mengutus suruh datang kepadamu. Akhirnya, kata Nabi, wudhu dulu. Begitu, Pak. Kalau Nabi bangun malam dibangunin wudhu. Kalau kita boro-boro wudhu, bangun tidur, wudhu. Ngorok, Masya Allah, yang wudhu mah, yang ngerokok mah yang kagak-kagak. Langsung Nabi dibawa kemana? Ke sumur Jam-Jam, dibelek, dibersihin hatinya. Nabi bersih hatinya, dibersihkan dengan air Jam-Jam supaya tambah-tambah bersih. Nabi sudah bersih, dicuci sama air Jam-Jam agar tambah-tambah lalu diisi oleh keimanan, keislaman, keyakinan, ilmu, dan hikmah. Langsung ditutup, langsung diceplok dengan pangkat kenabian. Bukan diceplok RT, bukan diceplok RW, bukan diceplok apa? Pangkat kenabian. Lalu Nabi selesai, didatangkan buruk. Tahu buruk? Tahu nggak buruk?
Tahu di mana? Itu buruk, bukan ibu-ibu pakai rok, bukan. Sekarang kan musim, Mbak. Neneknya pinjam rok mini cucunya. Mau kemana? Jogging gitu. Nggak pakai rok mini, pakai legging. Ya, kagak pantas nenek-nenek, Bang. Udah buat yang muda aja. Buruk itu adalah dabatun abiyadun pokol himar dunal banget. Kendaraan yang mewah, kendaraan yang putih, setinggi bigol, setinggi himar sebawah bigol. Pokol himar dunal bagi, setinggi himar sebawah bigol, Pak. Buruk itu kendaraan surga. Di surga ada 40.000 buruk. Semua pada bunga-bunga senang. Namanya di surga hidup serba ada, pengen apa juga ada, senang. Tapi ada satu buruk yang nangis sampai kuruk badannya, Pak. Tiap hari nangis. Yang lain mah teman-temannya pada senang-senang, namanya di surga. Akhirnya malaikat Jibril datang, ketemu dengan buruk yang lagi nangis. Hei buruk, kenapa kamu nangis? Yang lain pada senang-senang, lari sono, lari sini, tapi kamu kelihatannya nangis, badan juga kuruk. Jibril, aku pengen banget ketemu dengan orangnya. Jangan cuma hanya nama dilihat di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Aku pengen ketemu dengan anaknya, betapa mulianya itu orang disatukan dengan namamu yang mulia, nama Allah Subhanahu. Aku pengen. Oh, kalau begitu kebetulan akhirnya langsung dibawa, Pak. Kemana? Ke dunia. Dihadapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu buruk, Pak. Jauh-jauh dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Pas mau ditunggangin sama Nabi, itu abret-abretan. Tahu nggak abret-abretan, Pak? Berontak, abu-abu kan, gabu-gabu gitu, Pak. Kayak kagak mau ditunggangin oleh Nabi. Akhirnya yang bawa kan malu, Pak, dari jauh-jauh bawa dari surga. Pas mau ditunggangin sama Nabi, memalukan. Kayak kagak mau ditunggangi. Akhirnya langsung dipegang sama malaikat Jibril. Ya buruk, wallahi marokibaka khalqun akramu minhu. Buruk, demi Allah tidak akan kamu tunggangi selain makhluk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu buruk, malu, Pak, dikituin sama malaikat Jibril. Ya padahal malaikat Jibril juga malu. Yang mau naikin siapa? Makhluk yang mulia Nabi Muhammad. Ternyata buruknya kagak kayak nggak mau. Akhirnya Bapak kayak penitia mau jemput kiai, mau jemput penceramah. Dia jemput ke sono, pas nyampe rumahnya itu mobil disetater, cekek lagi, cekek lagi, cekek, majunya kagak. Yang malu siapa? Penitia. Ini kata kiai gini, ini mobil begini dibawa-bawa. Yang malu siapa? Yang bawa mobil. Kayak kita nih begini, Bapak pengen kentut ditahan udah begini, Be. Kesenggol sama teman kita, cedut, malu gitu, Pak. Itu buruk digituin sama malaikat Jibril, keringatnya luar biasa, Pak. Lu atlet kesang keluar. Bagaimana jawaban buruk? Jibril, aku bukan nggak pengen ditunggangin sama Nabi, tapi aku pengen dijanjiin sama Nabi. Jangan hanya di dunia Nabi naikin saya, nanti di arah akhirat mahsyar pengen ditunggangin lagi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, pengen dijanjiin, Pak. Akhirnya Nabi udah naik, nangis, Pak, di buruk. Kata Nabi, ya nanti bukan hanya di dunia ditaikin sama aku, kata Nabi.
sama saya, nanti di akhirat pun akan ditaikin lagi sama Nabi. Udah dijanjiin sama Nabi, Pak. Itu Nabi, Pak, udah naik di atas buruk malah nangis Nabi. Kata malaikat Jibril, Muhammad, kenapa engkau nangis? Jibril, kaulah kan hidup bukan sebatang kara, mempunyai miliaran umat. Aku di akhirat nanti naik buruk, apakah ada kendaraan untuk umatku? Tuh Nabi mah mau isra Pak, naik buruk mikirin umat. Kadang-kadang umatnya kagak pernah berpikir dan mencintai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Turun ayat yaumana syurul muttaqina ilar rahmani wafda. Nabi nanti diarah mahsyar ngendarain buruk, wafda umatnya ada kendaraannya. Apa? Itu amal kebaikan kita. Itu Nabi lagi nangis. Kata malaikat Jibril, yang Muhammad, bikaromatin lam yukrom biha ahadun qoblak wala yukramu biha ahadun ba'dak fa innaka turidu an tukallima rabbak. Muhammad, ini kemuliaan tidak dikasihkan kepada nabi-nabi sebelummu, dan ini kemuliaan tidak dikasihkan kepada manusia sesudahmu. Ini kemuliaan khususiat untukmu. Baru Nabi naik, Pak, naik buruk. Nabi mah selalu memikirkan umatnya. Hadirin yang Allah muliakan, itu Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah makanya Bapak, wafda untuk umat Nabi itu ada kendaraannya. Nabi naik buruk, umatnya naik amal baik kalau punya amal. Kalau punya amal jelek ya amal jelek. Sebab nanti di akhirat, Pak, amal kebaikan itu diserupakan kepada orang yang ganteng bari wangi. Bapak nanti ditanya sama amal soleh, Bang Haji kenal nggak? Bang kenal nggak? Kagak. Dulu abang mau berangkat Isra Mi'raj, segen banyak dipaksain, abang ditunggangi sama saya. Dulu abang mau puasa, mau zakat, segen banget, itu ditunggangi sama saya. Dulu abang mau mengerjakan amal kebaikan, segan, nggak pengen, itu ditunggangi sama saya. Maka dulu abang nunggak ditunggangi sama saya, kata amal soleh. Sekarang abang naik saya, tuh amal kebaikan. Gimana kalau nggak punya amal kebaikan? Yang ada hanya amal keburukan, maka akan diserupakan dengan manusia yang jelek, bari hitam, bau. Nggak sopan nanyanya juga, Bang kenal nggak pada sama gua? Kagak. Dulu abang mau main slot cepet banget tuh. Dulu abang mau mancing cepet banget tuh. Dulu abang mau lancong cepet banget tuh. Dulu abang mau judi, mau maksiat cepet banget, kena abang naik saya. Nah sekarang gantian saya, sekarang gantian abang di bawah, saya di atas. Itu Pak, amal kejelekan nangkolok baik di sini. Mana hitam, mana bau, sedangkan naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, si hitam nangkolok baik di belakang. Makanya mudah-mudahan ini menjadikan amal soleh kita, Pak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, di situ Nabi, semua ruh para nabi dan malaikat kumpul, yang 124.000 nabi, 113 rasul dan para malaikat kumpul di Masjidil Aqsa. Lalu malaikat Jibril azan, Allahu Akbar, beres azan, komat. Ini semua pantas Pak jadi imam.
Kata Nabi, ini para nabi, para anbiya wal mursalin, syuhada wa sholihin, para malaikat, beres yang ajan malaikat Jibril lalu komat, ini semua pantas jadi imam. Kata Nabi, ini siapa yang mau jadi imam? Pantas semua jadi imam. Ya kayak di masjid sini Pak, kayak di masjid-masjid yang lainnya, itu ajan sudah, komat udah, semua pantas jadi imam. Akhirnya Pak Torong-torong, tahu Pak Torong-torong? Hayu atuh, hayu atuh, hayu atuh. Jadi kagak jadi itu jamaah. Makanya di jadwal tuh, dohor siapa, asar siapa, maghrib siapa, subuh siapa. Tuh, jadi mau hayo-hayo baik, udah langsung gas, begitu komat, jadi hayo atuh, nggak begitu. Dan kalau jadikan jadwal yang imam subuh, jangan yang kebluk tidurnya. Ya, kadang-kadang yang suka tidur kebluk juga Pak, tapi kalau disuruh dijadwalin mah insya Allah jam 3 udah bangun. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya tuh, nah, itu pantas semua jadi imam. Akhirnya ditarik oleh malaikat Jibril, siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang jadi imam adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya menandakan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang mulia dunia akhirat. Seantero dunia ini adalah yang mulia adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi diturunkan tangga Pak, naik kemana? Ke masjid, kemana? Ke langit ke-1, ke-3, sampai kemana? Ke Sidratil Muntaha. Maka Sahih Budardir menjelaskan, summa urija bihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mustawa waro'a rajulan mughayyaban binuril ars. Nabi Muhammad SAW waktu berangkat, Bapak di bawah aras ketemu dengan laki-laki yang ganteng luar biasa, mukanya seperti bulan purnama. Itu Nabi nanya, man hadza akmalakun? Kila la. Jibril, itu teh malaikat? Bukan. Qala aknabiun, apakah nabi? Kila la, bukan. Faqala man hadza? Habis siapa? Itu orang sakit, gantengnya luar biasa. Qala kila ada rajulun kana fi dunya manusia, laki-laki di dunia itu yang lisannya rabbun bidzikrillah, orang yang lisannya itu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat oleh Nabi di bawah aras, orang yang gantengnya luar biasa. Ternyata orang itu yang di dunianya lisannya selalu basah, zikir kepada Allah Subhanahu. Yang apabila Bapak di dunia sering zikir, lisannya basah, menyebut-nyebut nama Allah, maka nanti di akhiratnya mukanya akan seperti bulan purnama. Walaupun di dunianya, Masya Allah, hitamnya udah kayak pantat dangdang. Nanti Bapak insya Allah, kalau kita rajin zikir kepada Allah, maka akan disalin seperti bulan pur. Bapak suka zikir. Jadi yang dilihat oleh Nabi itu adalah manusia laki-laki yang lisannya basah zikir kepada Allah. Bukannya basah wudud, baik wudud, bukan. Tapi basah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kalau pengen bahagia, pengen tenang, pengen berkah, zikir ke Allah. Zikir itu bukan hanya la ilaha illallah, Bapak.
Likulli makom makol, setiap tempat ada bacaannya. Mau tidur baca bismillah, apalagi kalau bacanya bismillah 11, kul huwallah 11, kul a'udzu birabbil falaq 11, kul a'udzu birabbin nas 11, usapkan ke telapak tangan kita, sisapkan ke seluruh anggota otak badan kita, insya Allah mual kena pelet. Siapa yang mau melet udah tua katanya gitu. Ya minimal lah mual mimpi buruk bapak. Ini mah boro-boro baca bismillah, baca bismillah. Likulli makom makol, setiap tempat ada bacaannya. Bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim. Ini mah boro-boro baca doa. Mana HP? Mana HP? HP bawa bantal juga. HP melulu. Baca doanya, mau kamar mandi baca doanya, mau lewat yang angker-angker baca doanya, bismillahi tawakkaltu Allah la haula. Ini mah boro-boro ke tempat serem, ke tempat angker, boro-boro baca bismillah la haula, lumpang. Ini mah bukan bawa anak orang, anak bedul. Anaknya bedul, bapaknya juga bedul, gitu. Baca bismillah. Boro-boro. Ada yang begitu? Kagak ada sekarang, mau pada berani sekarang. Ya Pak ya. Itu yang pertama lisan. Allah menggarisbawahi ala bidzikrillahi tatma'innul. Ala, perhatian, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan tenang. Berarti yang menjadikan jaminan ketenangan hati itu bukan harta kekayaan, pangkat dan jabatan, rumah bertingkat, mobil mengkilat, tarasuana, tarasi, mobil Volvo dan Mercy. Bukan, itu tidak menjadikan jaminan untuk ketenangan hati. Yang menjadikan jaminan ketenangan hati adalah zikir kepada Allah. Apalagi harta banyak, fasilitas kerja enak, gaji gede, anak pada soleh-soleha, bini soleha, alhamdulillah, dunia ayah, hati eling ke Allah. Ya Pak ya, hati selalu ingat kepada Allah, itu mah utang. Ini mah capacipingan, ukurnya baktarasi, makan pagi sore kagak, badan juga kurus, nginjek teh ayam juga kagak gepeng-gepeng aja. Hati kupur ke Allah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Pak, tuh pengen tenang mah istilahnya zikir kepada Allah. Saya mau nanya, Bapak pengen tenang, pengen senang? Dua-duanya. Kita mah pengen dua-duanya berbahaya Pak ya. Pengen tenang apa pengen senang? Orang tenang pasti senang, orang senang pasti tenang. Makanya carilah ketenangan, jangan cari kesenangan. Orang tenang pasti senang, orang senang belum tentu tenang Pak. Makanya obatnya deketin Allah. Sholat yang 5 waktu jangan ditinggal. Deketin Allah Bapak. Kalau kita pengen berkah hidup dunia akhirat, rizki pengen berkah, anak pengen berkah, semua pengen berkah, jangan jauhin Allah dengan melaksanakan sholat dan selalu mengingat kepada Allah. Tuh yang pertama Pak, orang yang dilihat oleh Nabi seperti bulan purnama di bawah Anas itu orang yang lisannya itu selalu basah dzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang dilihat oleh Nabi seperti bulan purnama di bawah Aras. Yang kedua adalah manusia yang di dunianya hatinya itu selalu ingat ke masjid, ingat ke musola. Mau ngapain, ngeces doang? Bukan. Kan ada
Orang rajin banget ke musola ke siang malam padahal ngecas HP. Oh, Allah dikirim ngapain, cuma ngecas doang, sholat kagak. Orang yang selalu cuman inget hatinya ke masjid, yang selalu inget ke musola, untuk apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pandang di sini banyak yang berjamaah. Alhamdulillah, masya Allah. Masjid kata saya tadi pandang ini masjid udah kayak hotel, saya enak banget dingin gitu. Supaya agar apa? Agar betah jamaahnya. Jangan terlalu betah lagi tidur lagi, jangan tidur di musola, di masjid, masya Allah. Jadi tinggal kitanya Pak untuk rajin. Apalagi kalau kita yang dilihat oleh Nabi adalah manusia yang di dunianya hatinya selalu cumantel ingat ke ingat ke musola, mau melaksanakan apa? Sholat berjamaah. Masya Allah. Ini berjamaah sholat luar biasa Pak. Apalagi kalau kita nih deket masjid, deket musola, kadang-kadang ada baik alasannya Pak. Padahal malah sholata lizaridil masjid, tidak sempurna sholatnya orang yang berdekatan dengan masjid, sholatnya di rumah. Gak sempurna Pak. Makanya tuh masjid penuhin Johor, asar, maghrib. Kadang-kadang ini mah masya Allah, kata di bininya, bang udah ajan tuh, baru gak ajan. Udah komat bang, baru kayak komat. Kenapa berangkat bang, udah aminnya baru kayak amin. Kapan berangkatnya, sholatnya kagak. Masya Allah. Ada yang begitu? Gak ada. Mudah-mudahan kita banyak Pak. Kadang-kadang mau berangkat ke masjid, ke musola, kalau rumah deket masjid, deket musola, itu nongol di jendela, udah ada orang belum ya? Gitu. Sono, aduh udah ada orang belum ya? Gitu. Takut ajan kali ya? Udah masuk aja, masya Allah, segala nongol segala sih. Jangan nongol, udah penuhi masjid. Enza, makanya sangat luar biasa. Dinul Islam, dinul istimah. Agama Islam itu agama kebersatuan. Untuk itu Islam menganjurkan agar orang Islam berkumpul dalam satu hari 5 kali di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Makanya kompaknya kampung. Jangan nanyain Pak RT, Pak RW-nya, lihat masjid dan musolanya penuh apa kagak. Kalau di saya Pak, Masjid Al-Ikhlas itu kalau maghrib bocah semua banyak. Ada tamu saya nanya, Pak Ustaz, di sini yatim semua bukan? Begitu. Yatim semua. Anggapnya yatim memang anaknya yang di masjid doang. Masya Allah, banyak kagak ada. Jangan begitu ya Pak. Makanya penuhin tuh masjid. Dinul Islam, dinul istimah. Agama Islam itu agama kebersatuan. Untuk itu Islam menganjurkan agar orang Islam berkumpul dalam satu hari 5 kali di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Johor. Alhamdulillah kalau maghrib isya ada terus ya Pak ya. Alhamdulillah yang repot subuh, kecuali Sabtu sama Minggu itu waktu libur katanya. Ada waktu hari Sabtu sama libur sepi, ada emang kerjanya nggak kerja libur, sekalian sholat subuh juga libur. Itu Sabtu libur. Kadang-kadang waktu libur mah masjid kadang-kadang kosong, musola kosong tuh waktu Sabtu Minggu kosong. Kenapa? Kerjanya libur, malas dendam dia. Akhirnya kok masya Allah, jangan seperti itu. Waktu kerja 3:30 udah datang. Kenapa lu? Takut kesiangan. Takut kesiangan kerja. Masya Allah. Padahal yang ngasih rezeki mah Allah. Kita mah jangan takut ya Pak Eza. Kalau Bapak berjamaah, insya Allah diberkahi rezekinya oleh Allah. Barang siapa yang sholat selalu berjamaah, maka akan diberikan keberkahan dunia akhirat. Rezekinya berkah, anaknya berkah, semuanya berkah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita mah lakinya rajin sholat, bininya kagak. Kadang-kadang bininya rajin sholat, lakinya kagak. Kagak bareng-bareng Pak.
Emang udah sunatullah. Kadang-kadang bininya cerewet, lakinya diem. Ada yang begitu. Kadang-kadang lakinya cerewet, bininya diem. Ada yang begitu. Kalau diem dua-duanya berangsak, Bapak. Bocor ke didiemin be. Nggak usaha didiemin be, berangsak tuh. Makanya udah sunatullah. Kadang-kadang kalau pengen Bapak hidup berkah, bapaknya sholat, istrinya sholat, anaknya sholat. Ini mah anak sholat, bapak kagak, emak sholat, mantu kagak. Dan tuh Pak. Lalu yang ketiga, dinul Islam, dinul ijtima. Agama Islam itu agama kebersatuan. Untuk itu Islam menganjurkan agar orang Islam berkumpul dalam seminggu sekali di dalam melaksanakan sholat Jumat. Tuh kumpul se-RW Pak. Oh ente ketemu. Ya minimal lah kalau di masjid, di musola mas RT lah ketemu tuh berjamaah 5 hari, 5 waktu. Seminggu ketemu tuh RW Pak. Ketemu. Ada lo. Oh, lu kadang-kadang begitu Pak. Kan kalau nggak pernah ke masjid mah nggak ketemu Pak. Kadang-kadang kalau ada maunya baru rajin ke masjid. Padahal mau hajatan dia ketemu sama warga kali gitu ya. Tuh seminggu sekali sholat Jum'ah. Al Jum'atu hijul fuqara wal masakit. Jum'ah itu hajinya orang fakir Pak. Kalau kita umroh nggak mampu haji apalagi udah berangkat Jum'ah jam 10 Bapak. Gocrek. Mantaroka salasa jumu'atin, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dicatat oleh Allah minal munafikin, tergolong orang munafik Pak. Ada yang masih sholat Jumat, enggak sholat Jumat Pak? Alhamdulillah sekarang bayar. Kalau dulu Masya Allah banyak sekali orang yang pada sholat Jumat. Sekarang mah malu enggak Jumat. Kadang-kadang orang daripada Jumat mah mending ngopi, mendingan Jumat dulu baru ngopi, benar nggak Pak? Gitu. Jumat tuh, makanya Bapak sekali lagi kembali yang dilihat oleh Nabi waktu perjalanan Mi'raj itu adalah waqalluhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, Bapak nih yang ketiga, berarti yang terakhir Pak ya. Dikit lagi. Pak Haji, punten dikit lagi ya Pak, tanggung ini. Mal asem tenang, dijamin berkah. Yang ketiga, yang dilihat oleh Nabi, mukanya seperti bulan purnama, itu laki-laki yang di dunianya lam yantasib biwalidahi, orang yang tidak pernah menyakiti kepada kedua orang tuanya, yang apabila di dunia selalu baik sama orang tua, maka nanti di akhiratnya diganti seperti bulan purnama. Bapak menyakiti kedua orang tua itu Pak, Masya Allah dosanya luar biasa. Kullu dunubi yuakhirullah ila masya ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Semua dosa diakhirkan bagaimana nanti di hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali menyakiti kedua orang tuanya. Di dunianya juga akon tanpa, kalau selalu menyakiti kepada orang tua. Al barokatu maka birikum, berkah itu ada di orang tua mah mau bagaimana Pak? Sayang kagak sayang, enggak hitungan orang tua mah. Masya Allah, kagak pernah anak ngakuin harta orang tua, enggak ada. Tapi anak banyak yang ngakuin harta orang tua. Banyak gak Pak? Dia naik mobil, bapaknya boleh minjem di anaknya. Aduh udah punya mobil, mobil anak saya. Begitu Pak. Tapi anaknya bawa mobil, lu punya mobil. Saya mobil sewaan, gitu. Banyak orang anak yang ngakuin harta orang tua, tapi orang tua nggak ada yang ngakuin harta anak. Tapi sayangnya anak kepada orang tua jauh dibandingkan bapak sayang ke anaknya Pak. Masya Allah. Kadang-kadang bapak anaknya mah Pak,
bocor rumah, udah no duit mau ambil. Pak, oh, ketabrak mobil depannya, udah ukur aja kebun, ukur, gitu anaknya tuh. Tapi bapak ke anak datang, pinjam duit 100, udah bapak pinjam duit, catatan lah 1 juta bapak. Apalagi menjelang Ramadan Pak tuh harus ingat sama orang tua, baik ke yang hidup ataupun yang sudah mati. Kadang-kadang inilah lagi banyak bandanya dideketin melulu, bentar-bentar nanyain SPPT, gini ditanya buat apa ini bocah ya, emang orang tuanya kagak ngerti. Masya Allah, bapaknya mah kesel ditahan-tahan. Ada yang begitu? Enggak ada. Kadang-kadang Masya Allah bapak mau Ramadan cium tangan ke emaknya dibulak-balik, cincinnya hilang. Itu anak luar biasa kan. Orang tua Masya Allah berkahnya luar biasa Pak. Pikirin, kita hidup udah enak, rumah 2 lantai granit, Masya Allah isinya serbalet. Lihat orang tua kita tidurnya, kita mah tidur di kasur empuk. Lihat emak kita, ibu kita tidurnya di apa, masih ubin, apa masih ngebul, apa udah di keramik. Kalau belum masih ngebul, udah beliin baik keramik. Udah jangan sampai ngebul, baik beli tempat tidur yang bagus. Masya Allah ini mah di keramik, di granit, udah paeh. Pakai granit. Itu kalau bisa teriak mah teriak, emaknya bapaknya tuh. Gua mah lagi hidup, pengen tuh bukan lagi modal gini. Masya Allah, udah mati baru pasang kejim yang 15 juta. Lagi hidupnya mah tidur dekat hauk, tidur di balai yang keras. Anaknya mah senang-senang baik. Lihatin tuh, al barokatu makabirikum, berkah itu ada di orang tua. Jangan nyari berkah jauh-jauh, orang tua wes sungkem. Ini mah datang ke orang tua lebaran, anak 6 dibawa, bawa jeruk 1 kilo, salak 1 kilo, ngindongnya seminggu, pulang pengen diongkosin lagi Pak. Habis itu Mas, bongkar loh. Itu mengerampok. Orang tua mah nggak ada hitungannya. Silakan. Apa kesenangannya orang tua? Apa kesenangannya emak kita kasih pepes gurame? Kalau seneng kasih, ini mah dikasih pepes gurame lagi sakit, dikepet kasih pepes gurame. Boro-boro yang makan mah yang sehat. Di mana mau berkah kita ke orang tua? Tuh pengen berkah sama orang tua, Pak liatin berasnya ada apa kagak? Apa saya juga nggak punya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita kadang-kadang saya mantar sedekah kalau udah punya, sedekah kagak punya kagak akhirnya. Kalau kita pengen kaya banyakin sedekah, insya Allah berkah. Ini mah pereket jahe buntut kasiran pahit karena liang tai susah gitu. Kalau pengen berkah tuh santuni kasih orang tua, insya Allah mana tuh kasih orang tua, minta kepada Allah. Bapak pengen kaya, pengen sedekah banyakin, padahal di dalam sholat Pak pengen apa juga ada, bener gak Pak? Pengen rizki ada, pengen dihampura dosa ada, pengen kaya ada, pengen dihampura dosa ada, pengen hidayah ada. Robbi firli warhamni wajburni warparni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu. Kita maka gak ingat lagi sholat, ingat-ingat innaka hamidum majid. Padahal doa semua ada di situ Bapak. Mau kemana sih kita ada di situ? Sholatnya perhatikan satu persatu kalimat. Ini mah dihusu-husuin rokaat. Udah 4 apa 3 ini ya? Udah 3 apa 4 ya? Kan sering begitu Pak ya. Kita mah hatena ngalawu Pak. Pengen apa juga ada. Kita mah pantes bae galau wae, pantes bae. Kita mah miskin wae. Sholatnya atau asal-asalan. Kalau udah kaya makan gampang Pak ya. Masya Allah. Kita mah belangsak. Emang dikejar ya Pak ya. Orang yang sekarang nih nggak punya pada dikejar dewek. Kalau orang tua dulu belangsak emang belangsak.
Kan kata orang tua dulu, yang penting mah beras bae beras. Begitu, ikannya mah gampang nanggok di kali. Anak sekarang mah kagak Pak, yang penting dia kelihatan sama orang punya. Sekarang Masya Allah banyak yang dipaksain. Kadang-kadang orang nih Pak minjem duit harian Bang keliling setiap hari 20.000 minjem yang Bang Emok 4 juta buat nutupin yang tiap hari. Atau gitu-gitu juga Pak. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita Bapak ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya Bapak, Isra Mi'raj itu Nabi mendapatkan perintah sholat. Nabi masih di atas Pak, dikit lagi ya, belum turun Nabi. Memerintahkan apa? Sholat. Berapa? 50 kali sholatan pertama tuh Pak. Ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, Allah mardukan apa? Sholat. Berapa kali sholatan? 50 kali sholatan. Bagaimana tanggapan Nabi Musa? Padahal Nabi Musa ini pangkatnya bawahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nabinya mempunyai sifat rasa kasih sayang, punya sifat hilim. Nabinya tidak sombong. Bapak, itu pembicaraan. Kata Nabi Musa, Muhammad wayahna balik deui ke Allah, kan itu minta dikurangan sholat. Ini balau tuh Bani Israel, kaulah sudah mencoba ke umat Nabi Bani Israel, tinggi, besar, kuat-kuat, latutiku tidak kuat melaksanakan sholat. Apalagi umatmu, wahai Muhammad, pendek, lebay, nggak kuat, balik deui ke itu Allah. Akhirnya itu ibu, bapak, walaupun itu pembicaraan timbulnya dari bawahan, akhirnya akan menimbulkan kemaslahatan, aspirasinya disampaikan ke Allah. Robbi hobi an ummati, kurangi ya Allah sholat yang 50 kali dikurangin 5 sampai 9 balik. Allah Musa membelaan untuk umatnya sholat yang 50 kali sholatan Pak. Itu udah 9 balik juga, suruh balik lagi baik Allah urun Nabi Musa. Muhammad parji ila robbika pas'al tuhto, balik lagi ke Allah, minta dikurangan itu sholat. Gimana jawaban Nabi? Kodistah yaitu ya Musa, malu atuh kalau balik lagi. Tuh Nabi mengambilan umat sholat yang 50 kali sholatan, dibelaan oleh Nabi jadi 5 waktu sampai kamalu Pak. Kadang-kadang kita umatnya kagak punya manyos, kagak punya malu ya Pak ya Pak. Pada sholat itu promosi 5, walaupun itu 5 waktu, apabila dikerjakan sama pahalanya dengan 50 kali sholat. Sholat tidak ada alasan untuk ditinggal. Nggak bisa berdiri sambil, nggak bisa duduk sambil celentang, nggak bisa celentang yang gigir, yang kelek, yang kanan, nggak bisa yang kelek, yang kanan, isyarat pakai mata, nggak bisa isyarat godaan. Payah tuh Pak. Coba kalau udah Bapak nih, kalau kita udah mati pengen mandi dimandiin, pengen baju dikapanin, pengen sholat disolati. Kadang-kadang wasiat sama anaknya, nah tolong ya nanti kalau gua meninggal sholatin di masjid katanya gitu. Bapaknya anaknya ngedenger, Bapak emang sholat ke masjid begitu deh gitu. Atau kali-kali sekali mah pengen sholat di masjid begitu. Bener dibawa ke masjid teh imam juga di belakang dianya. Yang paling depan, jangan suka wasiat-wasiat Pak, yang penting pelaksanain sholat berjamaah tuh Masya Allah. Itu jadi 5, walaupun itu 5 waktu, kalau dikerjakan Bapak tetap pahalanya semalam 50 kali sholatan Pak. Syafaat Nabi itu bukan di akhirat saja, di dunianya juga sudah terasa. Makanya sholat jangan ditinggalkan, tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Alasannya cuma 2, an-naumu wa nisyanu, ketiduran dan kelupaan. Itu mah nggak apa-apa. Nah makanya Bapak, kalau perempuan ada halangannya, betul nggak Pak? Lagi head, lagi nifas. Makanya kalau perempuannya kemana-mana, gampang alasan nggak sholatnya lagi head, betul nggak? Kalau kita nggak sholat lagi perempuan nggak sholat lagi head. Kalau kita nggak sholat lagi head ya.
Akhirnya kayak zahat, mudah-mudahan Bapak kita semua bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itulah adalah perintah siapa? Perintah Allah yang diperintahkan kepada Nabi dan langsung kepada umatnya. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-soleha, keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang apabila kita dipanggil oleh Allah dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah tanqadi anwalawi syafa'ah kullu qurbatin tanjali wa bikum ya ahlal wilayah wa hajatina tanqadi ya rabbi bima alaihim ajilna nasrul rahmatika ya arhamar rahimin. Ulang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngaji. Kepada Aja punten ya punten.